dunia adalah tempat di mana manusia cenderung masuk dalam perangkap senda gurau dan permainan. Artinya apa? Artinya hendaknya kalau sudah menyangkut urusan dunia, kita jangan terlalu serius, jangan terlalu ngotot ingin meraih keberhasilan, ingin meraih kemenangan, ingin meraih prestasi-prestasi duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku rahimakumullah, kita masih membahas 3 misi utama kaum muslimin. Misi pertama sudah kita bahas pada perjumpaan yang lalu, yaitu misi pembebasan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Misi kedua adalah misi membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Dan misi ketiga adalah misi mengeluarkan manusia dari kelaliman berbagai agama-agama menuju keadilan al-Islam. Saudaraku, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas sedikit misi yang kedua, yaitu misi membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Kalau bahasanya Ribi' bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ibta'athanallahu linukhrijan nas min dayiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Saudaraku rahimakumullah, salah satu ciri yang paling membedakan orang beriman dengan orang kafir adalah keimanannya akan kehidupan setelah kematian di dunia ini, yaitu adanya kehidupan akhirat. Dan perkara ini selaras dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut, di mana Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wal 'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Jadi saudaraku rahimakumullah, melalui ayat ini sekurang-kurangnya ada 2 pesan yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita orang-orang beriman. Pesan pertama adalah dunia adalah tempat di mana manusia cenderung masuk dalam perangkap senda gurau dan permainan. Artinya apa? Artinya hendaknya kalau sudah menyangkut urusan dunia, kita jangan terlalu serius, jangan terlalu ngotot ingin meraih keberhasilan, ingin meraih kemenangan, ingin meraih prestasi-prestasi duniawi. Karena sesungguhnya dunia ini adalah tempat bersenda gurau dan bermain-main. Don't take this world too seriously. Janganlah memperlakukan dunia terlalu serius. Sebaliknya, ketika berbicara tentang akhirat, Allah Ta'ala berfirman, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Artinya apa? Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada kita, bila sudah menyangkut urusan akhirat, berlakulah serius, jangan main-main dengan urusan akhirat. Oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, di antara ciri khas Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila mana mereka sudah duduk dalam satu majelis, seringkali majelis mereka itu tiba-tiba berubah menjadi majelis al-buka, majelis orang yang bertangis-tangisan. Dan pada momen seperti apakah majelis Nabi dan para sahabat berubah menjadi majelis orang yang bertangis-tangisan? Terutama bila mana Nabi Muhammad SAW sudah mulai mendeskripsikan tentang syurga dengan segenap kenikmatan hakikinya. Bila mana Nabi Muhammad SAW sudah mulai menggambarkan tentang neraka dengan segenap penderitaan hakikinya, maka pada momen seperti itu para sahabat akan menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka sangat khawatir ketika sudah mendengar tentang syurga dengan segenap kenikmatannya yang luar biasa itu. Maka mereka khawatir kalau mereka tidak berhak untuk memasukinya dan menikmatinya di akhirat kelak nanti. Sebaliknya, mengapa mereka menangis ketika mendengarkan tentang neraka dengan segenap penderitaannya? Mereka menangis karena mereka khawatir kalau di akhirat mereka harus merasakan kengerian neraka itu. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa kelak di hari berbangkit nanti
ada orang yang paling nikmat hidupnya dibandingkan segenap umat manusia lainnya. Min ahlin nar, dari calon penghuni neraka. Lalu Allah Ta'ala akan cemplungkan orang ini ke dalam neraka. Sabghatan, celup, satu celupan, celup, dikeluarkan. Lalu Allah tanya kepada dia, ya abna Adam, hai anak Adam, pernah kamu merasakan kesenangan? Pernah kamu merasakan kenikmatan? Lalu orang ini menjawab dengan penuh kesungguhan, la wallahi ya Rabb, tidak demi engkau ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesenangan, kenikmatan. Padahal ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Mengapa ia menjawab demikian? Karena Allah Ta'ala mengharuskan dia merasakan kengerian hakiki neraka. Sebentar saja, cukup membuat ingatannya akan segenap kesenangan palsunya sewaktu di dunia ini, walaupun puluhan tahun, hilang dari ingatannya. Sebaliknya kata Nabi SAW, didatangkanlah orang yang paling menderita, paling susah hidupnya dibandingkan segenap umat manusia, min ahlil jannah, dari calon penghuni syurga. Lalu Allah Ta'ala memasukkan hambanya ini ke dalam syurganya, sabghatan, satu celupan, celup, lalu dikeluarkan. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada hambanya ini, ya bani Adam, hai anak Adam, pernah kamu merasakan kesukaran, kesusahan? Pernah kamu menderita penderitaan di dunia? Tiba-tiba orang ini menjawab dengan penuh kesungguhan, la wallahi ya Rabb, tidak demi engkau ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan dan penderitaan sama sekali. Subhanallah, padahal ini orang paling menderita. Mengapa ia menjawab demikian? Karena Allah Ta'ala mengizinkan dia merasakan lezatnya, kenikmatan sejati syurga. Sebentar saja, cukup membuat ingatannya akan segenap penderitaan palsunya sewaktu di dunia, walaupun puluhan tahun, hilang dari ingatannya. Jadi saudaraku rahimakumullah, alangkah naifnya bila mana ada seorang mengaku muslim, seorang mengaku beriman, tetapi kemudian dia berlaku di dunia ini sebagaimana orang kafir. Bagaimana itu orang kafir? Orang kafir itu dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu mereka sangat mengerti perkara-perkara lahiriah dari urusan dunia ini, adapun terhadap akhirat mereka lalai. Jadi orang-orang kafir itu sedemikian mengertinya tentang seluk-beluk dunia ini, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa sombongnya, ingin merebut keberhasilan dunia ini. Dan kita sayangkan bila mana ada orang-orang yang mengaku muslim ikut berlomba merebut dunia ini, entah itu urusan kekayaan, entah itu urusan kekuasaan, entah itu urusan popularitas, entah itu urusan kepentingan dunia lainnya, apapun, sebagaimana orang kafir. Maka ajaran Islam, misi utamanya diantaranya adalah mengajak manusia keluar dari kungkungan sempit dunia ini menuju lapangnya dunia dan akhirat, sehingga ia akan tampil elegan, dia akan tampil menjadi orang yang tidak seperti kebanyakan orang. Dia tampil sebagai orang yang penuh dengan ketenangan, keteduhan, dan dia sadar bahwa semua sudah ada yang mengatur. Allah Ta'ala sudah mengatur jatah-jatah kehidupan kita di dunia ini, saudaraku. Tinggal yang penting adalah ketika jatahnya agak banyak, kita bersyukur. Sementara ketika jatahnya agak sedikit, terbatas, kita bersabar. Inilah hakikat kehidupan di dunia ini. Tetapi kalau kita harus memaksa-maksa jatah, padahal sudah ada jatahnya dari Allah Ta'ala, berarti kita belum faham hakikat dunia dan akhirat. Sampai jumpa saudaraku dalam pembahasan selanjutnya. Semoga kita dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam hamba-hambanya yang tidak tertipu oleh dunia ini dan benar-benar hanya berlomba merebut akhirat. Karena perlombaan merebut akhirat itulah perlombaan yang sejati. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan syurga itulah silahkan kalian berlomba-lomba untuk merebutnya.